Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How is it going? Hope you guys are fine. Okay. See with me again for the second meeting. Today I'm going to continue the material, but before that one, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Today I'm going to talk about I'm going to still talk about suggestions and offers. Hari ini saya masih akan membicarakan tentang suggestions and offers. Do you still remember? Masih ingat nggak apa itu what is suggestions and what is offer? Apa itu suggestions dan apa itu offers? Ya, jadi suggestions adalah kemarin saran ya. Kalau offers itu tawaran. Alright, so let's pay attention to this slide. Kita perhatikan di slide ini. Jadi ada situations and suggestions. Do you think that the situation and suggestion has been matched? Apakah sudah sesuai apa belum kira-kira nih? Nomor 1 kok I'm having problem with my motorcycle. Terus jawabannya, yes, why don't we go to the park? Saya punya masalah dengan motor saya. Terus responnya, sarannya gimana? Ya, kenapa kita nggak pergi ke taman gitu? Kira-kira udah selesai belum? Belum ya? Ya, because it is still random. Jadi, suggestions di sini masih random ya. Nah, situationsnya bagaimana begitu? Situationsnya di sini misalnya number 1 tadi I'm having problem with my motorcycle. Jadi you guys are asked to match the situations with the suggestions. Jadi ini kamu ya Bu Nafa juga sih diminta untuk menjodohkan situasi yang ada di sebelah kiri ini dengan saran yang cocok begitu. Nah, kita lihat nih tadi ya, number 1, I'm having problem with my motorcycle. Saya punya masalah dengan motor saya. Suggestions-nya bagaimana kira-kira? Kalau yang A itu, ya bagaimana, mengapa kita nggak pergi ke taman aja gitu. Nggak pas ya. Terus kalau yang B, let's help her carry the bags. Let's, mari. Mari kita bantu dia perempuan untuk membawa tasnya. Enggak juga. And then I suggest you to take it to the mechanic. Aku menyarankanmu untuk membawanya ke mechanic, tukang servis. Bisa jadi ya, maybe this one is the answer. Bisa jadi ini jawabannya. Kemudian, shall we go to the movie? Akankah kita pergi ke bioskop? Ya, I don't think so. Kemudian you should wear glasses. Kamu seharusnya menggunakan kacamata atau memakai kacamata. No juga ya. Jadi the possible answer for the number 1, jawaban nomor 1 itu tadi apa? I suggest you to take it to the mechanic gitu. Well, number 2, the weather is fine today. The weather, cuacanya bagus hari ini. Cuacanya bagus hari ini. Let's help, the weather is fine today. Cuacanya bagus hari ini apa tadi? Ya, berarti bisa, yes, why don't we go to the park? Kenapa kita nggak pergi ke taman gitu? Karena cuacanya bagus gitu ya. Jadi, I think the possible suggestion for the situation number 2 itu tadi apa? Yes, why don't we go to the park? Good. Number 3, I can't see well. Aku nggak bisa melihat dengan jelas. Tadi ada kacamata ya, kacamata yang I. Jadi, you should wear glasses. And then, number 4, the old woman cannot carry the bags. Orang tua itu nggak bisa bawa tas-tasnya. Ya berarti dibantu dong. Lah yang mana yang dibantu? Yang B. Let's help her carry the bags. Gitu ya. Alright, number 5. I'm bored at home. Aku bosan di rumah.
Yang belum yang mana? Yang belum digunakan sebagai saran? Ya, yang shall we go to the movie? Gitu ya. Oh ya, I forgot to say to you that in the end of the video atau in the end of this meeting, you are hopefully can analyze ya. Jadi di akhir ini kan di akhir meeting 2 ini kamu diharapkan untuk bisa menganalisis mana ungkapan suggestions, mana ungkapan tawaran atau offers, juga responnya yang mana. Misalnya responnya kan bisa reject atau refuse, menolak, juga bisa accept, menerima. Begitu, jadi kamu harus bisa menganalisisnya ya. And then the second one, you are hopefully ya, hopefully hoped ya, you can create, diminta atau diharapkan kamu bisa menciptakan dialog singkat yang isinya memberi saran atau tawaran disertai dengan responnya. Begitu ya. Alright, let's continue. Nah, di sini ada, kalau tadi sudah ngomongin tentang suggestions, ya, ini ada making offers and then the responses. Kita simpulkan nanti responnya ini tuh reviews, menolak, atau accept. Nah, kita lihat dulu number 1. Kevin says, would you like some cookies? Apakah kamu ingin cookies, kue cookies gitu. And then Rita answered, jawabnya apa? Thanks, but I'm on a diet. Terima kasih, tapi aku sedang diet. Berarti kalau sedang diet, ditawarin, itu kira-kira menolak apa menerima? Ya, good. Yaitu menolak. Jadi ini responnya reviews, gitu ya. And then, jadi kenapa ini responnya termasuk reviews? Karena di sini ada thanks, terima kasih, ada but-nya. Tetapi aku sedang diet ya, maka dia menolak, begitu ya. And then number 2. Joy says, could I help you with your school project? Dapatkah aku membantumu untuk mengerjakan tugas sekolahmu, begitu. Dan Linda jawab, I would love to help. Wah, aku seneng banget kalau dibantu, gitu. Berarti dia accept. Berarti Lindanya menerima tawaran dari Joy, begitu ya. Well, number 3. The first woman say, may I help you? Dapatkah aku membantumu? The woman too jawab, no thanks, I'm just having a look. Ya maybe ini di suatu shop gitu, atau apa namanya, fashion shop gitu ya, di toko baju gitu, ada si apa namanya, pegawainya menyamari, mendatangi, may I help you? Dapatkah aku membantumu? Oh enggak, aku sedang lihat-lihat aja, makasih gitu. Berarti dia reviews gitu ya, menolak tawarannya. And then number 4, do you need any help with the laundry? Apakah kamu butuh bantuan dengan cuciannya, begitu ya? Nah, Carrie-nya jawab, if you don't mind, thanks. Kalau kamu nggak keberatan, terima kasih. Berarti ya, mau kalau ya menerima tawaran itu ya, berarti ini accept. And then number 5, Tom say, give me a shout if you need anything. Nah, Dania jawab, that's very kind of you, thanks. Baik sekali, terima kasih. Tapi ternyata ini jawabannya Danny itu disimpulkannya sebagai reviews, ya, sebagai menolak begitu. Well, let's continue. Yang tadi Bu Nafa sudah sampaikan bahwa kamu diminta untuk bisa membuat suatu dialog berdasarkan situasi tertentu gitu ya. Nah, ini contohnya nih. Number 1. Your friend tell you that he has difficulties with online classes because the internet connection at his house is bad. Offer him to come to your house. Jadi temanmu ini cerita bahwa dia menemukan kesulitan dengan kelas online dikarenakan koneksi internet di rumahnya itu buruk, nggak baik, nggak bagus.
Nah, tawarkan dia untuk datang ke rumahmu. Contohnya gimana contoh tawarannya? Kita lihat nih. Kamu bilang, you seem unhappy. Kamu terlihat nggak seneng nih. What's the matter with you? Ada apa denganmu? Begitu. Nah, your friend-nya jawab, I have difficulties in submitting my assignments because the internet connection in my house is bad. Aku punya kesulitan dalam mengumpulkan tugas-tugasku. Kenapa? Karena koneksi internet di rumahku nggak bagus. And then you kamunya memberi tawaran. Why don't you come to my house? I don't have trouble with the connection. Kenapa kamu nggak ke rumahku aja? Aku nggak ada masalah dengan koneksi di rumahku, begitu. Jadi ini menawarkan agar si temanmu itu bisa menggunakan internet connection-nya, gitu. Internet connection kamu, begitu maksudnya. And then your friend-nya, thank you, I really appreciate it. Jadi temenmunya menerima tawaran kamu. Terima kasih, aku sangat mengapresiasinya. Begitu ya. And then number 2, kita lihat situasi yang kedua. Ada the school holidays coming soon. Your friend don't know yet what to do during school holiday. Liburan sekolah akan segera tiba. Temenmu nggak tahu apa yang harus dia lakukan selama liburan tersebut. Gimana possible dialognya? Dialog yang mungkin ya ini kita lihat number 2. You say school holidays coming soon. Do you already have a plan? Liburan akan segera datang. Apakah kamu sudah punya rencana begitu? And then your friend respond, jawabnya temennya, no, I don't know yet what to do during the holiday. Aku belum tahu apa yang harus kulakukan selama liburan nanti. And then kamu jawab, what about going with me to my grandparents' house in the village? Kenapa kita nggak pergi ke rumah nenekku aja di desa gitu. Ini jadi memberikan saran gitu, kenapa kita nggak pergi ke rumah nenek aja di desa gitu. And then your friend-nya jawab, that sounds great. Ini harusnya ada S-nya. That sounds great. Wah, terdengarannya keren nih, asyik. But I have to ask my parents first. Tetapi aku harus tanya orang tuaku dulu diizinkan atau tidak, begitu ya. And then you-nya, okay, let me know if they allow you to go with me. Okay, bilang ya sama aku kalau orang tuamu mengizinkan untuk pergi sama aku, begitu ya. Well, ini contoh. Nah, nanti misalnya kamu diberikan suatu situasi nih. Nah, kamu diminta untuk membuat dialog ya kurang lebih seperti ini. Yang penting sudah ada ungkapan untuk memberikan saran atau ungkapan untuk memberikan tawaran disertai dengan responnya. Responnya pun bisa refuse, menolak, bisa juga accept, bisa juga menerima, begitu ya. Atau nanti bisa situasinya belum diberikan, tetapi kamu diminta untuk mengarang bebas. Yang penting sudah ada ungkapan suggestions, sudah ada offers, dan sudah ada responsnya. Begitu. So hope you guys are getting the point that I'm still talking. Semoga kamu bisa memahami apa yang sudah Bu Nafa jelaskan ya. Well, let's review again. Kita lihat lagi nih. Diingat-ingat. Jadi, the common phrases used to make suggestions. Kemarin kan sudah ya diberikan pola ungkapan memberikan saran itu bagaimana. Nah, ini kita lihat lagi nih, kita review. Caranya bisa let's, bla bla bla. Mari atau ayo gitu, diikuti kata kerja begitu ya. Let's go swimming, mari kita pergi berenang misalnya. And then what about bla bla bla.
Bisa juga how about bla bla bla, why don't we bla bla bla, shall we, I suggest that. Kalau I suggest that ini diikuti kalimat lagi di sininya. And then how to accept suggestions, gimana cara menerima sebuah saran. Ya bisa yes please, ya silahkan, atau alright, okay. Atau kalau tadi let's go swimming, ya jawab let's go gitu. Then thank you, it's very kind of you. Terima kasih, kamu sangat baik hati gitu. That's a good idea, itu ide yang bagus. Anyway, back to this one, number 5. Nomor 5 ini harusnya responnya termasuknya accept ya, karena that's very kind of you, thanks gitu ya. Jadi ini ada kesalahan, harusnya accept bukan reviews. Oke? Ya. Anyway. Kalau tadi sudah cara menerima saran itu bagaimana, sekarang cara menolak saran. No, thank you. I'm not sure, aku nggak yakin. No, let's not. Gitu, karena ada no, ada not lagi. Jadi ya ini menolak begitu. I don't feel like bla bla bla. Aku nggak yakin, aku tidak merasa itu hal yang ide bagus gitu ya. Ini termasuk refusing suggestions. And then the common phrases used to make overs. Bisa may or can I help you gitu. Dapatkah atau bolehkah aku membantumu? Itu kan makeovers, memberikan tawaran, membuat tawaran. Dan would you like bla bla bla? Is there anything I can do for you? Ini harusnya can bukan ca ya. Is there anything I can do for you? Adakah sesuatu yang bisa aku lakukan untuk kamu? Then can I give you a hand? Ini bukan artinya dapatkah aku memberimu tangan, tidak. Maksudnya give you a hand itu memberikan bantuan. And then give me a shout if you need anything. Kasih tahu kalau kamu butuh sesuatu gitu. Well, cara accept offers-nya gimana? Menerima tawarannya. Ya, thanks for the offer. Terima kasih tawarannya gitu. Thank you. Yes, please. If you don't mind, kalau kamu nggak keberatan. That's very kind of you. Thanks gitu. Kemudian refusing offers-nya, no, thanks, tidak terima kasih. No, thank you. No, please don't bother. Tolong nggak usah ganggu gitu. It's alright, thank you. I can manage, thank you all the same. Oke, gitu. Aku bisa sendiri, makasih sebelumnya gitu. Maksudnya tuh kayak gitu, number 5. Alright, I think that's all for my explanation for our meeting today. Jadi sudah cukup penjelasan Bu Nafa mengenai saran dan tawaran. Nah, next week maybe we will talk about another material. Minggu depan mungkin akan materi baru ya. Nah, maka sebelum ke materi baru, nanti kan ini ada modulnya gitu ya, ada modul yang akan saya upload di e-learning di www.kbm.masproto.sch.id. Bisa diakses di situ modul untuk pertemuan kedua. Nah, di modul tersebut itu di akhirnya nanti ada evaluasi. Maybe there are 10 questions. Mungkin ada 10 pertanyaan. Nah, itu in form of multiple choices. Dalam bentuk pilihan ganda, silahkan dikerjakan. Lah gimana cara submitnya, cara mengumpulkannya? Bisa melalui e-learning, nanti akan saya upload di penugasan atau di apa gitu. Jadi kamu tinggal memindahkan jawaban kamu di situ. Sama satu lagi, silahkan buat dialog, bebas dialognya apa gitu, yang memuat ungkapan saran. Jadi satu dialog nih ya, sudah ada ungkapan sarannya, sudah ada responnya bisa accept, bisa reviews, sama dialog yang memuat offers atau tawaran, disertai responnya bagaimana. Jadi
tugasnya tadi mengerjakan evaluasi sama membuat 2 dialog. Yang satu dialog ada ungkapan saran, yang satunya dialog ada ungkapan tawaran. Cara mengumpulkannya di mana? Ya di e-learning juga nanti akan saya infokan lebih lanjut. Begitu ya. Well, I think that's all. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Have a good day everyone. Stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.